rata-rata kan semua entitas baik itu pemerintah maupun swasta gitu ya, bisnis maupun government, mereka mulai bertransformasi Ke dan digital. ke digital. Dan paling banyak kan dulu kan mulai memperbaiki fasilitas.com-nya, apakah website, portal dan sebagainya gitu. Oke, brother. Sebenarnya aku mau ini, kita ngobrol sambil ngopi itu. Kemarin aku sempat ngobrol sama Saga itu tentang talent. Kan perspektif dia mungkin lebih diasosiasi kan, dia lebih fundamental, bukan fundamental, tapi pandangan dia tentang talent kan mungkin lebih luas dari kita gitu. Kemudian kalau sama si Hafiz, ID Metafor, dia lebih banyak ngobrolnya semangat dia membangun usaha gitu. Ternyata hampir sama gitu dengan kita-kita. Nah, tapi kali ini tuh kita mungkin ngobrol lebih asik karena kita gini. Kita itu kan dibilang angkatan tua sih enggak ya. Tapi mungkin generasi awal Indonesia transformasi digital. Iya. Karena era mulai transformasi digital kan milenial kan di 2000 kan. Milenium ding, sorry. Ya milenial lah, tahun 2000 lah. Tahun 2000 kan? Iya. Sebelum tahun 2000 itu kan sudah ada digitalisasi, tapi industri itu belum begitu common. Baru setelah teknologi, setelah 2000 kan baru mulai bermunculan. Walaupun informatika udah ada di tahun 90-an, bahkan ada yang tahun 80-an. Nah, sebagai pelaku dan saksi sejarah, kan kita pernah dari 2000, kita hitung per satu dekade ya, 2000, 2010, 2020 Pak, kita udah 2 dekade Pak. Menghadapi bagaimana perkembangan di Indonesia gitu. Aku mau tahu dari perspektifmu sebagai pelaku ya. Apalagi sekarang Rizky adalah masih CEO gitu? Iya, masih. CEO di SkySea, salah satu perusahaan pengembang aplikasi di Indonesia dan cukup familiar, salah satu yang the best lah di Indonesia dan khususnya di Jogja. Perspektifmu melihat fenomena itu, kita dari tahun 2000, 2010, 2020, sekarang 2025, perkembangan development kayak gimana? Ya, kalau lihat dari tahun-tahun dulu ya, aku masih ingat tahun 2000 pertama kali di kampus ada pameran. Pameran startup gitu. Dulu eranya ini ya, di US kan eranya booming.com. Terus kalau di Indonesia, di Bandung tuh udah ada ini, pameran perusahaan-perusahahaan IT. Jadi waktu itu ada, nggak tahu, pernah tahu ya, kita.com, Lipostar bagi-bagi voucher. Aku dapat loh, dapat voucher apa namanya, ke SeaWorld waktu itu. Wah, udah ngajak keluarga langsung, ajak ibuku, kakakku ke SeaWorld. Pakai kuponnya dari Lipostar. Berarti tahun itu di Bandung itu sudah ada expo khusus IT. Iya. Dan itu banyak. Jadi di pesertanya banyak. Saya nggak lupa namanya, di Aula Barat atau Aula Timur ya. Tapi ya Aula Barat nggak terlalu besar, tapi ya cukup lah ya. Cukup buat menampung beberapa ini perusahaan-perusahaan itu udah ada expo tahun 2000. Nggak tahu di Jogja. Di Jogja nggak ada. Nggak ada ya. Disclaimer dulu ya. Jadi Rizky di ITB. Iya. Saya di Jogja di Jogja belum ada Pak. Awal 2000 itu masih senyap. Orang tahu informatika itu secara global, top of mind orang kalau ngomong informatika itu komputer. Hanya itu aja. Apalagi kita ngomongin industri itu belum ada sama sekali. Tidak ada. Pameran di Jogja ada, cuman pameran komputer. Iya. Tapi kalau dia pelaku bisnis digital, nggak ada. Berarti di 2000 itu di Bandung udah mulai kenal dengan bisnis-bisnis digital. Iya, udah ada perusahaan-perusahaan yang pameran. Ya karena ngelihat bahwa di US ada booming.com, hype ini ya, bubble. Kita belum bubble ya, tahun 2000 pas pameran belum bubble. Jadi wah, Lipo juga bikin itu ya, Lipostar, gencar bagi-bagi voucher. Terus ada namanya kita.com. Saya udah lama banget ya kita.com tuh apa ya. Terus zamannya kayaknya astaga.com juga tahun itu juga. Iya, astaga.com aku tahu. Astaga.com, Kaskus kan udah mulai itu. Kaskus saya malah nggak terlalu ingat ya. Cuma harusnya udah ada juga. Kaskus sudah ada. Iya. Karena mulai 2003-2004 tuh forum FJB
Sama forum yang XXX-nya Kaskus itu kan happening banget tuh. Iya. Nah, cuman dulu kan kita melihat itu kan hanya sebatas platform, Pak. Kita pengguna lah, tapi kita belum tahu bisa nggak kita bikin kayak gitu. Aku nggak tahu. Kalau dulu tuh industri digitalnya di awal 2000, terutama di Bandung, udah ada nggak sih perusahaan pengembang gitu kayak gitu? Kalau di kalangan apa ya? Saya nggak tahu tahun 2000 kan masih baru masuk kuliah ya. Jadi nggak tahu industrinya gimana. Tapi di 2004 waktu udah mulai nyari magang, itu udah kerasa sih ada di Bandung itu ada namanya IBDS. IBDS itu top of mind-nya anak-anak kampus pada masa itu ya, karena tempat nyari magang lah dan deket kampus juga begitu. Jadi magang di sini aja di IBDS ya, kayak startupnya zaman sekarang lah ya. Jadi itu yang menariknya, udah ada startup yang IBDS, namanya IBDS. Waktu itu bilangnya corporate portal. Jadi daripada, karena waktu itu era yang tahun 2000 ya, kan ada Yahoo.com yang kita buka Yahoo tuh semuanya ada di situ. Semua ada. Google kayaknya baru akhir 2004 mulai rame. Terus apa lagi ya, konsepnya portal. Jadi kalau yang IBDS ini corporate portal, terus kemudian ya buat company, buat kita kliennya banyak dari government juga. Jadi itulah portal segala macam di situ, buat nyari, buat dokumen, buat chat, buat search, semua ada semua. Kalender kalian semua ada di situ semua. Itu termasuk topnya. Tren awal di 2000 itu kan starting kita masuk ke industri ini tuh kan karena ada booming.com kan. Karena mulai masuk ke era.com gitu. Kalau sebelumnya kan aplikasi banyak berbasis desktop tuh. Aku masih ngalamin sih beberapa di awal 2000 itu aku pernah bikin project masih pakai DLP, bikin sistem informasi gitu, inventory dan sebagainya. Tapi enggak seberapa. Di mulai awal 2000 kan udah mulai hype. Rata-rata kan semua entitas baik itu pemerintah maupun swasta gitu ya, bisnis maupun government, mereka mulai bertransformasi ke digital. Dan paling banyak kan dulu kan mulai memperbaiki fasilitas.com-nya, apakah website, portal dan sebagainya gitu. Pengalaman pertamamu dulu di 2004 waktu magang itu jadi developer? Enggak, aku malah sebelum 2004, dulu di 2002 malah. 2002 aku udah mulai kerja 2002 2003 kira-kira. Udah mulai project kan? Atau Bukan, diajak orang? Magang. Oh, mau magang. Itu tuh yang bikin aku kuliah berantakan sebenarnya. Nyari duit gampang ya ternyata. Nyari duit gampang, ini udah gini-gini aja udah baru lulus saya udah dapet kerjaan. Itu tuh dulu juga kerja di startup juga 2002 2003 itu. Startup dari Bandung, namanya Sentra Commerce, yang punya, yang foundernya namanya ini Sabda. Tahu siapa Sabda? Sabda kan yang bikin Zenius. Iya. Nah itu dulu. Dia udah bikin itu, jos banget. 2002 itu. Zaman itu dia udah mulai terpikir gitu. Iya. Sentra Commerce namanya. Jadi kalau sekarang itu kayak builder toko online lah. Iya. Tapi targetnya langsung keluar, bukan ke lokal. Kan lokal memang belum ada lah industrinya, siapa sih yang membeli. Jadi targetnya langsung ke luar. Berapa tahun ya? Mungkin aku kayaknya terakhir lah sampai Sabda juga udah mulai ke Jakarta, udah mulai meninggalkan Sentra Commerce. Aku yang terakhir tuh. Itu udah pakai teknologinya apa Pak saat itu? Wah itu ini bahasa yang anti mainstream lah. Cold Fusion namanya. Kok bisa? Cold Fusion ya kan? Bukannya zaman itu dulu kan orang majority banyak yang baru kenal PHP kan? Ya inilah si CTO-nya dulu namanya Rizal kan, anak informatika juga 96. Aku juga nggak tahu sejarahnya kenapa Cold Fusion ya. Tapi ya aku cuma ngikutin aja ini Cold Fusion. Tapi itu memang bahasa itu bagus banget sih. Tapi nggak begitu familiar ya? Iya, tapi gampang sih. Makanya emang gampang, frameworknya juga udah banyak. Udah rapi. Jadi kalau banding sama PHP dulu kan, apa ya, PHP Noob, PHP... Iya. Apa ya, zaman-zaman itu lah. Zaman-zaman itu kan dulu masih pakai native kan kita PHP-nya. Baru kenal framework itu kan ada CI, baru-baru lah. Baru dari situ ada Angular dan macam-macam. Tapi
kalau kami di Jogja, Pak, aku programming tuh berangkat dari C# sebenarnya sama Oh, Pascal. C#. Udah ada ya gitu ya? C, dulu masih C. Wow, C, oke. C, karena di kampus kan diajarin itu. Terus kita juga dapat influence yang dari senior-senior tuh kan pakainya masih pakai Pascal. Iya. Terusnya DLP gitu. Tapi di awal 2000 itu baru kita kenal, oh ini ada PHP. Yang sebenarnya kenapa PHP dipilih itu kan karena lebih dinamis aja. Secara tampilan kan bisa lebih bagus, dari eksplorasinya lebih dalam gitu. Tapi kita di Jogja hanya mengenal yang familiar aja dipakai orang. Iya. Dan aku bisa bilang ya, community development-nya Jogja itu benar-benar drive by trend, Pak. Kita nggak ada yang anti mainstream, nggak ada. Orang Jogja itu sangat antusias dengan kolaborasi di komunitasnya. Dari komunitas itu ngasih insight tuh. Oh ini ada PHP ini ada CI ini. Jadi industri development di Jogja itu drive by trend gitu. Aku bisa bilang itu sih. Makanya kalau kamu sebut bahasa-bahasa anti mainstream, terus terang kita nggak ada di Jogja, karena kita nggak ada yang ngedrive itu. Iya. Gitu. Tapi menarik juga ya. Di aku dulu pas tahun segitu, community kayaknya nggak terlalu, cuma di lingkungan kampus ya. Jogja banyak, Pak. Di luar kampus nih? Di luar kampus. Oh. Jogja banyak. Sebenarnya kita dulu udah punya community. Aku kan pertama kali dapat project dari luar. Project pertama kali dari Kanada ya. Yang aku bisa bilang itu project. Dapatnya itu malah dari MIRC. Aplikasi chatting dari luar? Maksudnya ngobrol keluar? Dari luar. Grup luar apa grup lokal? Grup luar. Grup luar. Nah, kita bisa kenal tools MIRC, atau kita bisa punya jaringan. Dulu kan masih ada Yahoo Group, bla bla dan sebagainya itu kan. Nah, itu dari tools dari community lokal. Community lokal Jogja itu dulu tuh menarik lah menurutku zaman itu. Jadi kalau kita mau cari tim, itu collaboration-nya enak, Pak. Yang dulu udah bagus itu kan UII, karena dia udah lumayan lama. UGM itu dia engineer atau developernya itu udah ready lah buat mulai development. Kalau Amikom karena dia masih baru, jadi belum begitu kelihatan. Yang universitas lain belum banyak yang punya jurusan informatika. Tapi unggulnya di Jogja saat itu, developernya itu senang ngumpul. Komunitasnya benar-benar ada. Dan komunitasnya terbentuk karena memang ada opportunities, Pak. Oh ini kita ada nih, mau ada project nih. Misalnya aku dapat project, ya aku ngobrol sama teman-teman siapa yang bisa ngumpul. Nah, ngumpul-ngumpul itu karena aku nggak tahu kalau di Bandung ya, apakah sama seperti itu atau belum kenal, masih sendiri-sendiri gitu. Di zaman itu ya. Nah, tapi menarik. Itu awal 2000. Jadi kita mulai masuk cemplung lah ke industri ini. Kemudian kan perkembangan banyak nih. Teknologi akselerasinya luar biasa. Kita udah mulai mengenal framework, belum kan? Nah, di 2010-an kan udah mulai bermainnya di ranah-ranah framework. Apa perubahan yang kamu rasain ketika akselerasi teknologi development itu sudah semakin kencang? Iya, kan 2010 aku udah mulai di Jogja. Jadi 2010 di Jogja mulai kenal. Dulu dari dulu nggak suka pakai framework. Native. Dari dulu nggak suka pakai framework karena apa sih nih kok nggak bisa memahami flow-nya ya. Sampai suatu ketika di 2005-2006 dikenalin sama teman di kantor kan. Pakai ini nih Drupal ya, kalian dulu cepat banget ini development pakai Drupal. Ya udah pakai deh. Tapi gara-gara 2005-2006 pakai Drupal itu, terus sampai di 2010 ya ternyata revenue-nya malah lancar pakai Drupal. Aku ingat loh, Skysi pertama kali dulu tuh terkenal banget Drupal, Skysi dan Tonjo perasaan gue pertama kali. Tonjo WordPress. Ya. Baru dia pindah ke WordPress. Oke. Awal dulu kan Drupal pertama hype itu, pertama populer di Jogja tuh aku ingat Skysi. Kalau dicari tuh
developer atau Drupal Jogja gitu. SkyC itu langsung muncul tuh. Keywordnya kena banget tuh. SkyC sama Tonjo. Tapi Tonjo akhirnya dia ke WordPress. Gitu. Oke. Ngerasain indah dan nikmatnya menggunakan framework. Terus? Ya, revenue-nya lancar lah. Karena lebih cepat. Buat kita developer kan lebih cepat deliverables ya. Revenue lebih cepat deliverable, dan juga karena top of mind-nya. Maksudnya kita jualan ke global lebih gampang. Pakai Drupalnya ada marketnya lah. Iya. Dibanding kita pakai framework yang atau bikin sendiri kan mesti deliver solusinya. Iya. Jadi yang kita deliver pokoknya pakai Drupal, apapun ini pakai Drupal. Orang tahu dokumentasinya karena itu udah ada framework. Dari situ yang lumayan jalan. Jadi karena revenue jalan, terus ya udah fokus ke Drupal beberapa tahun sampai ngerjain yang Matahari Mall juga kan dari Drupal. Matahari Mall tuh Drupal, Pak? Iya, versi awalnya Drupal. Oh gitu. Jadi dikontak sama orang Matahari Mall buat mereka mau nyari developer Drupal. Terus ya udah kita masuk di 2014 itu. 2014 sampai itu cuma pakai stack Drupal toh? Iya, awalnya kan versi awal buat. Kalau sekarang udah multi stack kan? Perasaanku dulu Drupal kan hanya strongnya kan di CMS-nya sama di order management systemnya. Ya di Drupal itu dia framework jadi CMS, tapi frameworknya sangat strict lah dibanding WordPress ya. Kalau WordPress kan ya kamu ngeluarin print apa output gitu dia bisa langsung keluar. Tapi kalau di Drupal itu nggak bisa. Jadi harus ngikuti strict banget frameworknya. Makanya aku cocok sama Drupal gara-gara itu. Dia strict banget. Jadi kalau kita ada tim-tim teknis yang developer yang join, dia nggak bisa nih ngoding sembarangan, itu nggak bisa. Lebih termanage lah jadinya. Kalau sekarang masih ada kiblat framework tertentu nggak di SkyC? Sekarang udah ganti lah. Udah ganti. Nggak, maksudku kalau dulu kan beberapa perusahaan itu kan hanya mau kenal atau menggunakan framework itu, misalnya kayak CI gitu. Udah perusahaan itu hanya CI aja, nggak mau kenal yang lain. Kalau kayak di Garden memang dari awal aku bilang kita nggak kiblat ke teknologi atau framework tertentu loh ya. Sejauh solusinya comply, kita hajar aja. Tapi kalau itu nggak comply ya nggak usah. Nah, SkyC juga sama kayak gitu berarti. Iya, kiblatnya nggak ada kiblat lah. Tapi akhir-akhir ini kita pakai Nest.js. Nest.js. Lebih gampang ya? Bukan lebih gampang, lebih strict. Karena lebih strict, timnya mau nggak mau harus ngikuti aturan. Iya. Kan justru malah yang challenge-nya itu membuat aturannya itu. Iya, Nest.js memang secara maintainability dia bagus. Iya. Karena framework-nya lebih strict tadi, lebih tertata gitu. Oke Pak, sebelum kita lanjut ngomongin teknologi. Kalau dulu kita pertama kali tumbuh di industri ini itu kan mengenal pemrograman atau dari development itu kan benar-benar fundamental. Kita from the scratch lah kalau orang bilang. Membangun sesuatu itu from the scratch. Kalau hari ini kan anak-anak itu kan enggak ya. Kamu nggak perlu mikir struktur dalam sebuah program gitu. Itu udah ada di framework, udah disediakan. Kamu tinggal adjustment aja. Logiknya kamu adjustment. Ada perbedaan nggak sih? Secara mentality dulu dari engineer zaman dulu, zaman-zaman era-era kita di awal itu, dengan anak-anak engineer mungkin ya era-era framework inilah gitu. Dari sisi mungkin productivity, mentality dan sebagainya, gimana? Yang sekarang gajinya lebih mahal aja. Gaji? Kalau ngerekrut itu kerasa banget gapnya ya. Lulusan-lulusan yang sebelum era startup itu meskipun pengalaman dia banyak, tapi selalu range gajinya itu ya kita tahu lah, nggak terlalu tinggi ya. Cuma begitu masuk yang generasi setelah 2010, lulusan 2015, mereka udah kenal, wah startup bisa jadi unicorn segala macam. Itu cenderung kayak pengalaman sedikit, baru berapa, cuma bisa, ya bukan cuma ya, cuma menguasai beberapa back-end aja atau front-end itu udah langsung gajinya tuh di lumayan tinggi ya. Apa aku jadi mikir ya, apa karena generasi sebelum 2010-2015 ini mereka lebih paham bahwa buat deliver itu lebih sulit. Harus menguasai ini, buat bisa menguasai ini tuh harus banyak yang dikuasai. Jadi
ekspektasi gajinya cenderung ya masih standar lah. Standar dan normal lah. Iya. Tapi menurutku kalau masalah gaji itu ya, itu tuh karena disrupsinya startup visi dulu, yang Pak. kemarin ya. Itu benar-benar merusak itu, Pak, menurutku. Iya. Karena bagaimana mungkin dulu kan memang gampang banget cari uang itu kan dengan ide, divalidasi dengan deck gitu, terus dapat seed funding. Nah itu dulu memang agak merusak lah menurutku ekosistem talentnya dari sisi komersial ya. Nah cuman yang aku mau gali itu, kalau aku ngomong dari sudut pandangku dulu ya, engineer zaman kita yang lahir dan terbentuk di zaman kita dengan engineer zaman sekarang tuh, kalau zaman kita itu kita lebih apa ya istilahnya, lebih Spartan lah, karena untuk bisa menjadi seorang yang utuh secara development gitu ya, mengerti alur development tuh kita harus belajar banyak. Mungkin karena dulu tuh dokumentasi tentang development itu sedikit, Pak. Nah, kalau yang zaman sekarang kan selain karena ada perkembangan teknologi development ya, dokumentasinya banyak sehingga anak-anak itu hanya cukup belajar di satu part. Kalau misalnya orang lain mau extend kerjaan dia, ya skemanya macam-macam. Jadi secara productivity mereka tidak lebih banyak dari kita, tapi spesialisasinya mereka luar biasa. Jadi deep gitu. Iya betul. Gimana caranya? Misalnya contoh kayak backend gitu ya. Aku yang salut sama teman-teman kalau di Gigarden, bahkan mereka bisa menspesifikkan tergantung kepada jenis project, Pak. Teman-teman di Gigarden tuh kalau mau ngomongin backend, ada backend yang memang punya interest atau pengen fokus hanya di project-project ERP, nggak mau yang lain, gitu. Karena dia udah dapat tadi patternnya di situ, dia udah dapat skemanya di situ. Kalau kita dulu kan enggak, Pak. Kita harus paham semua. Kita belum mengenal front and back end, full stack semua dulu tuh. Bahkan sampai ke UI UX juga gitu. Nah, kalau sekarang kan ada spesifik berbeda. Menurutmu sama nggak sih yang aku rasain gitu? Apakah memang engineer zaman dulu tuh knowledge dia lebih banyak, tapi secara expertise mungkin nggak terlalu deep. Kalau yang sekarang tuh knowledge-nya dikit-dikit, tapi mereka sangat expertise gitu. Iya. Yang era, mungkin ada perbedaan era ya. Yang era zaman dulu memang harus menguasai semua. Kemudian, tapi nggak benar-benar deep. Tapi kita ya cukup harus dipaksa, harus adaptable lah. Harus bisa ini. Karena memang industrinya kan belum berkembang kayak sekarang. Sekarang udah ada spesialis. Iya, kalau memang zaman dulu main ya industrinya kerasa belum banyak, jadi kita dipaksa buat adaptasi. Tapi kalau sekarang kayaknya memang lebih fokus ke industri, bukan? Industri. Dia bukan back end yang deep di back end, cuman back end yang deep di industri tertentu. Yes. Nah, aku ngerasa gitu, Pak, zaman sekarang, Pak. Iya. Karena bukan dari beberapa ya, selama berapa tahun pengalamanku sebagai end user, kan sekarang aku di Gigarden itu posisinya bukan lagi di manajemen, aku lebih ke technical advisor gitu. Dan aku bisa menjadi user ketika misalnya mau interview developer gitu. Aku ngeliat gitu, Pak. Nggak kayak, kalau kita dulu kan kayaknya mau bikin apa aja bisa gitu. Tapi kalau sekarang enggak. Dia ketika berbicara yang nggak di luar expertise dia, memang kelihatan banget dia nggak expert di situ. Tapi kalau dia di expertise dia, di industri yang dia expert, ngeri, Pak, serius. Nah, pertanyaan lagi, bro. Dulu kan kita nggak kenal bootcamp ya. Kan setelah 2010, era-era startup visi banyak, kebutuhan talent tuh tinggi, dibutuhkan akselerasi kan gitu kan. Mulai muncul bootcamp. Yang notabene bootcamp ini terkadang diikuti oleh orang yang secara fundamental dia bukan dari orang IT. Aku banyak ngelihat ada orang cross career menggunakan bootcamp gitu. Sebelumnya dia kuliah hukum atau apa jurusan dia, atau bahkan dia nggak kuliah, terus dia masuk bootcamp, dia bisa programming, masuk. Aku mau tanya, pendapat pribadi itu, melihat fenomena itu bagus atau buruk sih sebenarnya? Oh, kalau sekarang udah nggak bootcamp lagi, bro. Udah era AI sekarang. Sekarang era AI. Dulu. Maksudku yang bootcamp dulu. Karena kan masih ada sisa-sisanya nih sampai sekarang.
Iya, kalau bootcamp ya nggak tahu ya, belum bisa. Cuman so far sih lulusan bootcamp ada yang bagus, ada yang enggak. Cuman ada beberapa yang lulusan bootcamp yang aku tanya yang bagus ya. Dia memang belajar sendiri sih. Jadi bootcamp itu semacam tempat dia buat validasi sebenarnya. Dia udah tahu sebelum dia masuk bootcamp, dia udah tahu bahwa oh aku harus belajar ini. Dia udah belajar sendiri, cuman aku nggak bisa belajar bagian ini gitu. Jadi dia ikutan bootcamp untuk mengakselerasi hal-hal yang tadinya dia nggak tahu dan dia bisa nanya. Even dia bukan orang IT? Enggak, bukan orang IT. Jadi aku ngeliat dulu di kita, saya nggak lupa namanya siapa. Ada front end developer, dia dulu kerja di bank, nggak tahu bagian apa, tapi dia cerita di bank itu bank BPR, bukan bank besar, bank BPR. Ya. Jadi kita di situ tuh ada spreadsheet. Dia belajar programming itu belajarnya di spreadsheet tadi. Jadi spreadsheet, ngolah data segala macam kan melelahkan kan. Kayaknya bikin formula segala macam nih enak nih. Karena dia bikin formula semuanya biar itu spreadsheetnya rapi. Dia bikin makro-makro gitu. Terus jadi ya kalau ada orang lain nanti mau pakai, dia tinggal pakai data aja. Gara-gara itu, terus dia belajar programming, terus belajar front end di bootcamp gitu. Bootcampnya apa ya? Tapi ya memang lumayan bagus sih bootcampnya juga. Jadi hasil dari itu dia memang termasuk top unggulannya dari itu. Terus kerja di kita. Itu hasilnya oke banget. Karena aku banyak dengar, ini pendapat ya, banyak dengar pendapat orang itu. Era bootcamp itu kan menciptakan programmer iya, tapi tidak bisa menciptakan engineer. Gitu. Engineer itu tetap harus dibentuk dengan kurikulum. Kalau kata orang sih ya, aku nggak begitu paham apakah itu benar-benar reasonnya atau enggak. Cuman di Gig juga ada Pak, lulusan bootcamp gitu, so far bagus-bagus aja. Dan memang kalau kita nggak yang terlalu ngasih dia porsi yang lebih, karena kan kalau gitu kan work target dia gitu ya, atau job target dia itu kan secara proporsional diatur berdasarkan kapasitas di journey dia di onboard dia di Gig Garden. Jadi aku nggak bisa juga memvalidasi apakah memang benar teman-teman yang lulus bootcamp itu dia bisa jadi programmer tapi dia belum bisa menjadi engineer gitu. Karena kalau kita mau ngomongin developer itu kan ada rekayasa di situ gitu. 2020 mulai disrupsi AI. Kita mulai kenal dengan akhir-akhir ini aku mulai kenal dan akrab dengan vibes coding dan sebagainya gitu. Gimana menurutmu? Tapi sebelum ke situ ini bahas SMK sebenarnya. Kemarin di kantor di SKSI juga ada kunjungan SMK. Menurutku malah SMK yang lebih besar banget lagi marketnya. Bukan marketnya, maksudnya lulusan SMK dibanding bootcamp ya. SMK itu juga menarik juga sebetulnya. Karena mereka belajar hal-hal yang lebih fundamental lagi dibanding lulusan yang S1. Jadi yang belajar itulah jaringan, terus belajar kayak protokol port lebih core. Jadi itu tuh juga hal yang menarik juga. Mereka fundamentalnya benar-benar yang kayak dasar banget, tapi mereka mungkin nggak dapat kayak gimana merancang. Tapi dikasih tau kayak programming segala mereka diajarin juga. Rekayasa perangkat diajarin. Kita pernah ada yang lulusan yang dari SMK diterima. Terus saya coba iseng aja nanya hal yang kayak dasar banget ya. Portnya SMTP berapa sih? Oh dia jawab. Portnya HTTP berapa? Ngerti itu. Terus cara manual telnet gimana? Dia bisa jelasin buka segala macam. Oh menarik juga ini kasusnya karena SMK, jadi dia tahu hal-hal yang layer di bawahnya itu dia benar-benar paham juga. Cuman memang problemnya ya itu cuma satu dari sekian banyak lulusan satu kelas itu cuma satu yang kayak gitu tuh. Jadi meskipun lulusannya banyak,
Tapi memang langka sih, karena kan SMK mindsetnya masih ini ya, bukan engineer lah, mereka cuma ngikuti aturan, ngikuti yang diinstruksikan, mereka ngerjain. Cuma poin menariknya di situ, mereka fundamentalnya bagus, cuman memang nggak dapat kayak how to design, how to architect sistemnya biar proper. Cuma fundamental mereka dapat, jadi tinggal dikasih kayak bootcamp atau semacam, jadi mereka lebih dapat wawasan secara teknologi itu malah. Aku malah berpikir, Pak, SMK tuh justru sebenarnya the real bootcamp. Oh gitu ya? Iya kan? Iya bisa. Asalkan dia memang mengadaptasi, mengadopsi, aku nggak tahu kalau kurikulum, tapi teknik yang tepat gitu. Karena kan SMK itu kan memang sekolah yang meng-create ready to use. Harapannya kan ketika dia lulus dari kuliah, dari sekolah, dia siap untuk bekerja. Bekerja itu kan sebenarnya bootcamp tuh udah siap dia bekerja, tapi kita nggak bisa terlalu over expectation mungkin kalau dia harus paham secara konsep engineering. Aku memang nggak pernah memaksakan itu gitu. Tapi menurutku kalau kita mau lihat peran strategisnya harusnya SMK tuh bisa tuh. Cuman kan hari-hari ini kan aku nggak ngerti ya. Tapi yang kegalauan yang aku rasakan itu kan Indonesia itu belum miss and match gitu antara si produsen talentnya, apakah itu sekolah, kampus dan sebagainya, dengan industri. Apakah ini tuh nggak ada agreement atau ini tuh nggak ngerti. Selalu dibutuhkan ada hub di situ. Nah, hub-hubnya ini tuh macam-macam. Bisa jadi itu ada komunitas, bisa jadi ada asosiasi kayak Aditif dan sebagainya gitu. Yang mendrive si demand dari industrinya dan lulusan dari ininya. Kadangkala ini nggak jadi solusi nyata juga karena kenapa? Yang ini mintanya ABCD, yang ini produksinya DEFG gitu. Iya. Ini repot banget. Nah, harusnya kan aku pernah lihat SMK yang di endorse sama Astra. Kita ngomong di luar dari IT ya. Kurikulum prakteknya mereka itu udah AHAS punya, Pak. Dia udah tahu SOP-nya AHAS itu tuh ketika kerja di dealer bengkelnya Astra tuh harus kayak gimana. Ketika lulus sekolah tuh udah nggak mikir macam-macam lagi. Udah tahu kalau masuk AHAS tuh kamu harus datanya sekian, yang kamu pegang harus apa yang harus dilakukan pertama kali treatment, bla bla dan semua udah tahu semua. Nah, kalau kita mau bicara industri lain, mungkin belum ada. Apalagi IT, Pak, yang sangat multidimensional kita menggunakan kiblat teknologi kita masing-masing. Antara Key Garden dan SkySea menurutku kita sama secara industri, kita sama-sama pengembang, sama-sama developer. Tapi SOP-nya SkySea belum tentu comply dengan SOP-nya Key Garden. Key Garden juga sebenarnya seperti itu. Nah, yang mana yang harus kita pilih itu juga jadi problematika. Kemarin Saga juga cerita di sini, harusnya kita itu punya kesepakatan bersama bahwa problem kita itu misalnya ada di situ, standarisasi mengenai talent misalnya gitu. Dan bagaimana talent itu bekerja secara komprehensif. Nah, itu kita sepakati bersama, kita bla bla bla. Tapi sampai hari ini juga mendudukkan antara pelaku-pelaku ini kan juga susah, Pak. Kita aja mau duduk ini kan kita temenan kan gitu kan. Belum yang lain, saling intip-intip, wah udah curiga aja gitu bawaannya. Padahal kita pengennya kan lebih baik. Nah, menurutku salah satu gapnya. Ayo. Kita duduk bareng-bareng. Menurutku kita harus duduk bareng-bareng kalau untuk hal itu, Pak. Nggak bisa nggak. Karena kalau kita bertahan dengan konsep kita saat ini, gap yang kita akan temui itu adalah akselerasi di kompetisi. Aku nggak tahu kalau SkySea ya, tapi kalau gig tuh sekarang kompetisi kita tuh paling banyak sama perusahaan dari Vietnam sama Filipina, Pak. Developer ya? Developer. Nah, aku membaca behaviornya Vietnam, developernya, itu mau dilari ke perusahaan manapun, Pak. Dia udah punya, tadi kayak AHAS punya itu. Udah punya standar, Pak. Cara kerjanya seperti ini. Dan comply, mau dia lari ke perusahaan manapun.
Misalnya dia seorang developer, tools yang dia pakai, metode yang dia pakai, bagaimana pola komunikasi yang dia lakukan, bagaimana cara membaca dokumentasi, itu standar, Pak. Kalau nggak ngikutin itu dia nggak mau. Misal contoh gini, ketika commit, tanggung jawab MERS itu bukan dia. Tanggung jawabnya adalah code reviewers atau technical leader. Mandatory mereka terapkan, Pak. Kalau nggak ada di dalam tim, dia nggak mau tanggung jawab. Ketika terjadi crash di staging misalnya, dia mundur, ini bukan tanggung jawab saya. Kalau kita kan enggak, Pak. Boleh-boleh aja kita mau langsung merge ke staging, jangankan staging, production pun oke developer kita. Ketika terjadi crash, kita recovery-nya. Nah, itu harusnya kita harmonisasi. Menurutku itu bagian tanggung jawab kita juga, karena kita salah satu pelaku awal kan. Iya, iya. Gitu. Susah, Pak, kalau kita nggak lakukan seperti itu. Iya, kalau balik lagi yang SMK, memang iya sih kalau di otomotif ya. Udah lebih standar dan mereka tuh di bengkel-bengkel otomotif cenderung udah bisa anak. Jadi aku di bengkel Hyundai kan. Jadi aku ngeliat juga anak-anak SMK yang ngerjain kelihatan ada tulisan SMK dari mana. Oh, ternyata yang ngerjain mobilnya anak-anak SMK, tapi tetap ada lead-nya lah. Bisa gini ya, dan itu yang di bengkel Hyundai. Terus kemarin ke SMK yang di Jetis, SMK berapa ya namanya? Di Jetis juga ternyata seperti itu, ada tulisan pabrikan otomotifnya tuh disebutin juga, oh ini udah support sama standar ini. Dan ketika di SMK memang mereka nanya, ketika ketemu sama kepala sekolah, sama gurunya, tanya, gimana sekali sih bisa nerima berapa orang? Waduh, berapa orang ya? Kan kita sama problem mereka berharap kita dari industri memberikan standar, jadi mereka bisa mengikuti. Dan enaknya kalau SMK itu standar yang kita kasih tuh kurikulumnya bakal di-adjust sama mereka. Iya. Biar lulusannya bisa terserap sama industri kita. Nah, itu yang aku juga sekarang lagi berupaya untuk mengelaborasi teman-teman gitu. Harapanku sih sebenarnya aku pengen itu menjadi programnya aditif ya. Karena kan lebih fair gitu. Kalau itu dipegang oleh asosiasi gitu. Karena kalau itu dipegangnya oleh salah satu entitas bisnis, aku takut ada sentimen yang membuat itu malah jadi nggak jalan nanti gitu. Nah, tapi menurutku kita tuh urgent, Pak. Supaya apa? Supaya engineer yang akan masuk ke dalam industri ini, paling tidak mereka punya standarisasi yang sama. Jadi waktu untuk beradaptasi itu bisa kita kurangi, sehingga anak ini tuh udah bisa langsung produksi, Pak. Iya. Kan adaptasi itu kan juga cukup lama. Aku nggak tahu kalau di SkySea. Kalau gig tuh masih ada probation, Pak. Probation itu tergantung antara 1 sampai 3 bulan. Nah, 1 sampai 3 bulan itu productivity maksimalnya tuh kita belum bisa rasakan karena namanya dia masih probation karena dicoba kan. Nah, tujuan dari probation itu Pak, meng-adjust tadi. Gimana dia bekerja dengan working culture-nya Geek Garden, standar-standarnya Geek Garden. Nah, aku harapin walaupun bengkel kita brandnya beda, tapi kalau SOP-nya sama kan sebenarnya fair-fair aja tuh, nggak ada masalah kan. Gitu. Berikutnya ini Ki. Kan tadi kita ngomongin tentang di eranya bootcamp sampai kita ngomongin SMK itu kan disrupsinya salah satunya kan kesulitan standarisasi. Di era AI sekarang itu bisa teratasi nggak sih? Harusnya bisa ya. Jadi generasi, tadi kan generasi lulusan era startup ya. Nah ini generasi AI, aku lihat lebih open ya. Jadi mereka lebih mau ngerjain full stack. Karena ya tadi udah dibantu AI. Jadi ngerjain back end, front end, apalagi ya. Ya mobile, tapi mobile kita belum ada sih yang pakai AI. Jadi back end front end udah dihandle sama satu orang. Cuman satu orang tadi lebih fokus ke fitur. Oke, kamu ngerjain fitur ini ya. Jadi udah lebih open lah. Kalau dulu kan generasi ya 2015-2020 masih aku back end gitu. Iya. Kalau sekarang lebih fokus industri, tapi lebih open dia. Ya udah kalau aku mau perlu update back end, aku update back end ya kan tinggal nge-prompt kayak. Iya. Back end, front end udah dihandle sama AI. Ceknya juga code review-nya juga bisa lewat AI juga. Jadi ketika ada yang salah dia udah langsung bisa dibenerin.
akselerasi kerjanya bisa lebih dapat. Akselerasi kerjanya lebih dapat. Tapi lagi-lagi harus fokus ke industri. Ini produknya industrinya apa? Jadi dia punya knowledge bahwa industri ini harusnya deliverable-nya kayak gini. Masalah teknologi itu udah dilempar kayak aja sih. Nah, cuman ada yang satu yang aku khawatirkan. Aku nggak tahu itu benar atau enggak gitu. Di industri development seperti kita ini kan solution itu kan harus benar-benar tercreate dengan baik gitu. Dan kunci utamanya ada di logic dong, gitu. Bagaimana engineer kita itu mampu menerjemahkan problem itu dan memappingkan dalam sebuah logika gitu. Nah, disrupsi AI ini kan mengurangi orang berpikir secara logik, Pak. Apalagi untuk common proses ya, misalnya kayak gimana caranya buat CRUD dan sebagainya, itu kan common proses ya. Orang tinggal nge-prompt aja, udah dapat solusinya, dia bisa pakai. Artinya akan ada di mana nanti logik itu nggak begitu tajam lagi dimiliki oleh seorang engineer gitu. Itu problem nggak sih? Ya, kayaknya itu sih, kalau menurut, tapi kita juga belum implement ya. Kalau menurutku, tadi yang lulusan SMK tadi, bisa masuk di workflow-nya company, kalau dia dibantu AI. Karena fokusnya deliver. Kamu deliver, ini pakai toolsnya AI, kamu handle back and front end. Nah, cuman, logiknya memang jangan di dia. Flow-nya pokoknya kayak gini ya, kamu ikutin ya, deliver, kamu tes sendiri, pastikan AI-nya sesuai dengan standar yang kita kasih. Nah, standar itu di-define sama orang lain. I see. Perancangannya oleh orang lain. Berarti semakin bukan kualifikasi ya, apa ya namanya ya? Jenis pekerjaannya akan mulai semakin spesifik. Karena kan ada beberapa orang kan sekarang berpikir bahwa seorang developer dia harus mampu juga bertindak sebagai seorang sistem analis gitu. Nah, dengan adanya disrupsi AI ini, menurutmu nanti akan ada pembagian pekerjaan yang memang lebih spesifik ke urusan-urusannya. Karena kalau pakai coding di AI, kan kita bisa define rule yang kamu harus ikuti, si AI harus ikuti. Itu adalah misalnya standar penamaan variabel harus pakai ini ya. Kemudian setiap kali codingnya ada yang susah, tolong kasih komentar. Di-prompt aja ke AI-nya. Jadi siapa nanti developer yang benar-benar developer, entah lulusan SMK atau bootcamp, dia tinggal copy rules. Jadi testing, penamaan table harus pakai ini ya. Table-nya juga dikasih define. Ini kalau cari data ini ada di sini. Kamu AI-nya jangan create table baru ya. Semua udah define. Oke, aku menarik tuh, Ki. Serius. Ada AI malah yang tadinya nggak bisa masuk ke industri ini karena memang kompleks banget. Itu jadi bridging-nya tuh kayak naik levelnya. Ya udah kamu nggak boleh bikin rules ya. Kamu cuma fokus deliver ini gitu. Tapi di testing, jangan nggak di testing. Dan logic itu tetap akan dibutuhkan terus karena itu part of solution yang akan memunculkan expertise baru yang memang mendefine logiknya ya. Artinya kalaupun ada AI tidak akan mendistrupsi fundamentalnya development dari sisi IT industri kan. Yang tugasnya anak SMK seorang yang baru kan kesulitan ya. Karena memang industri ini memang deep banget, besar banget. Ya udah kamu ikutin rules ini. Rules-nya udah kita define, cuman seandainya kita juga nggak ada sih. Yang define rules nggak ada. Nanti kamu fokusnya deliver fitur yang ini ya, tapi jangan lupa di testing. Nah, yang kita udah mulai coba sedikit-sedikit itu pakai AI juga, PRD, pembuatan dokumentasinya. Dokumentasinya dibuat pakai AI. Nah, itu ada orang yang bikin sendiri. Biasanya kalau kita prompting, bukan kita ya. Beberapa orang yang kalau prompting itu di-define, kita kasih tau dulu. Kalau mau bikin deliver solusi, jangan langsung coding, minta AI coding, tapi bikin PR-nya dulu, minta dia dalami dulu. Kalau dalam itu, jadi bikin PR-nya, bikin skema arsitektur analisisnya, kemudian implementasi gimana. Kalau udah jadi dokumentasinya, nah baru minta AI-nya coding. Itu step-nya itu udah mulai dipecah jadi ya, meskipun sama-sama pakai AI, tapi udah mulai dipecah. Nah harapannya, waktu diimplementasi codingnya, kan kita bisa bilang ke AI-nya, nanti kalau implementasi ini ngacu ke dokumen yang ini ya. Nah itu jadi tinggal ngejalanin aja. Tinggal fokusnya si developer yang deliver, yang coding udah tinggal ngikutin codingnya aja.
Nah, sekarang tuh kan ada tren baru di AI itu. Aku lupa namanya kemarin itu apa ya, yang dia mengautomasi gitu. Jadi AI assistant. Nah, itu kan kalau aku lihat ya, fundamental orang bikin itu kan itu sebenarnya ancaman. Karena dia tidak membutuhkan lagi, kalau sekarang kan AI itu kan hanya, dia bisa kasih respon berdasarkan prompt yang kamu minta gitu. Tapi kalau dengan AI assistant ini, Pak, dia udah bisa langsung execution. Apa yang harus dia lakukan, dia eksekusi, langsung dia buat secara otomatis. Aku melihat itu ancaman, Pak. Ke depan, menurutku developer ini akan ada pada satu, tadi ya, developer yang new entry ya, kecuali kalau yang logiknya beda. Developer new entry ini bakal terdisrupsi nih posisinya. Kalau tren itu benar-benar bisa jalan, walaupun aku ngelihat dalam waktu dekat tuh belum akan mungkin bisa karena terlalu kompleks gitu. Menurutmu gimana, Bang? Berat nih kayaknya. Susah nih diskusi. Dulu aku juga pikir AI nggak akan sampai bisa bikin coding ya. Mungkin bisa, cuma nggak secepat inilah. Makanya tahun lalu bikin dev code kan. Dev code pakai buat analisis. Cuma analisis codingnya aja. Ternyata kayak udah nggak relevan ya, orang pakai AI buat langsung bikin codingnya aja ternyata. Kalau yang sekarang ya, aku belum tahu ke depannya bagaimana. Kalau yang sekarang AI itu masih 20% lah, kira 80% lah akurasinya. Jadi ada gap 20% yang tetap diisi manusia tadi. Nah itu tugasnya, makanya kita selalu ada itu hasil dari AI, tugasnya kita tadi, manusia tadi, hasil dari PRD kita review lagi hasil, udah oke atau belum. Terus hasil dari PRD tadi diimplementasi jadi coding. Nah tugasnya manusia tadi di testing, jangan nggak di testing, karena pasti ada case-case yang nggak terhandle yang harus kita testing, kemudian dibalikin lagi mungkin ke PRD, ini case-case-nya perlu dihandle. Cuma nggak tahu ya ke depannya apakah akurasi yang makin meningkat 20% tadi. Nah, aku ngelihat AI assistant itu kan sekarang udah mendistrupsi pasarnya customer service, Pak. Iya. Makanya banyak BPO business process outsourcing yang berkembang pesat. Nah, kalau itu tidak terbendung, bisa jadi untuk yang programming juga akan kena. Tapi akhirnya IT itu berfokus kepada solusi saja. Dia merancang sebuah solusi, misalnya kita akan membutuhkan sebuah sistem ini, dia bikin tuh requirement sistemnya, solusinya seperti apa, tapi developmentnya udah semuanya serahkan ke AI, udah langsung bisa jalan. Kan memang tujuan AI itu kan itu toh, mengakselerasi proses development, proses sebenarnya, supaya outputnya cepat terasa dan menghindari inkonsistensi. Nah, manusia kan masih inkonsistensinya tinggi. Walaupun menurutku itu nggak akan mungkin dalam waktu cepat, Pak, karena terlalu berat, Pak, kalau untuk mendefine. Kayak kita aja lah, kita bikin small level dari aplikasi aja kan nggak bisa cepat. Mapping requirement-nya juga butuh waktu. Yang mungkin bisa tadi, kayak sekarang anak-anak kan menggunakan AI itu kan, kalau dulu kan orang cari referensi mungkin di forum, Stack Overflow dan sebagainya, itu anak-anak zaman dulu. Sekarang kan tinggal nge-prompt di AI, screenshot, masukin ini solusinya gimana, dia langsung keluarin. Baru sebatas itu sih. Cuman kalau AI automation ini, AI assistant ini udah ada, Pak, bahaya betul, Pak, serius. Dan yang industri baru terdiskusi sekarang tuh ya tadi yang industri CS yang aku lihat. Iya, kalau kayaknya industri yang terdisrupt yaitu yang layanannya harus nggak butuh kreatif ya, kan layanan customer service kan. Betul. Aku request apa ya kamu harus jawabnya exact. Betul. Tapi kalau layanan yang masih butuh kreatif, masih butuh 20% tadi manusia tadi. Lah itu, ya itu kan yang nggak tergantikan, satu creativity, emotionality-nya dia dapat, sama satu lagi apa gitu. Yang itu kan memang humanity banget, Pak, nggak mungkin bisa tergantikan oleh mesin. Kecuali kalau dia memang deep learning-nya udah sampai ke situ gitu, memahami betul bagaimana. Nah, itu kan masih panjang, Pak. Kita udah hidup di zaman kayak film apa dulu, Eagle Eye atau apa gitu, yang Skynet yang mengendalikan itu. Oke, terakhir, Pak.
bahasan kita yang terakhir. Ini kaitannya ke depan. Aku lagi punya mimpi sih sebenarnya yang aku coba terjemahkan ke dalam strategi bisnisnya Gigarden. Semenjak awal 2025 itu kan tech winternya menurutku agak kerasa dikit. Turbulensinya ya. Karena tahun-tahun sebelumnya kita waktu COVID orang bilang turbulensinya lumayan ini, tapi tech winternya kita nggak begitu kerasa. Kita masih bisa growth bagus. 2024 ya masih rise lah. Oke, revenue udah masih bagus gitu. 2025 kemarin aku baru mengerti, Pak. Salah satu yang kita saat ini betul-betul jadi problem itu adalah Indonesia itu sangat tidak memiliki kemandirian dari sisi teknologi. Kita developer ini secara harfiahnya ya kita itu pengguna apa? Pengguna teknologi development dari luar. Coba kayak platform Google Cloud lah misalnya, platform cloud kita nggak ada. Walaupun ada pemain-pemain lokal dengan cloud native dan sebagainya, kita nggak punya. Hampir semua stack kan import, nggak ada yang punya anak Indonesia, tidak ada yang. Nah, layanan-layanan yang lain untuk mendukung proses development kita juga rata-rata kan kita subscribe dari luar. Era kemarin waktu Trump tantrum tuh, kita kerasa, Pak. Layanan yang tadi supportnya misalnya 10 dia kasih 5. Atau kalau kamu tutup 10 naik 50% harga subscribe-nya. Gitu. Aku mulai ngelihat ini nggak benar-benar Indonesia. Negara segini gede tapi secara teknologi kok kita sama sekali tidak punya kemandirian. Sehingga aku punya mimpi, Pak. 2025, 2030 itu aku pengen kita mulai, yuk kita berdikari dengan teknologi yang kita create sendiri. Bukan hanya solusi ya. Misalnya kita bikin aplikasi yang jadi solusi, enggak. Tapi secara development juga iya, Pak. Menurutmu gimana, Pak? Itu worth it enough nggak? Atau dunia kan sekarang kolaborasi gitu. Kalau kita mengembangkan sendiri kok kita egois banget. Menurutmu gimana? Ini ranah regulasi. Kalau swasta kayaknya butuh funding yang lumayan buat sampai ke arah sana ya, ranah regulasi. Iya. Sulit sih kalau swasta ya. Kalau kita jalan sendiri sulit. Iya. Tapi tadi ketika misalnya ada pergejolakan kan IT teknologi ini sekarang bukan hanya menjadi supporting tapi juga menjadi bargaining politik, Pak, hari ini, Pak. Iya. Kita negosiasi Prabowo sama Trump 18% itu kan isu-isunya kan bertukar data gitu. Which is itu adalah bagian dari hasil output dari sebuah teknologi kan gitu. Nah, aku mau bilang kalau kayak gitu kan negara kita ya nggak bisa apa-apa, Pak. Contoh misal kayak gini. Misal saja, Pak. Layanan itu ditutup. Google Cloud misalnya, dia ditutup. Karena geopolitik. Mau gimana kita, Pak? Makanya aku berpikir ini harus punya exit strategi nih. Gitu. Iya, kalau lihat ini ya kayak Cina kemarin impor GPU dibatasi. Mereka udah ya meskipun tetap dapat juga dari negara-negara lain, dari Malaysia dan lain-lain. So, ternyata lumayan impact juga ya. Bayangin kalau misalnya kita OpenAI, cloud, misalnya nggak boleh ekspor ke Indonesia, kita nggak boleh pakai. Kursor Windsurf gimana nasibnya? Betul, Pak. Produktivitas langsung stop, Pak. Betul, Pak. Negara kita akhirnya negara tertinggal. Kalau internet kan kita masih bisa dapat lah ya googling Stack Overflow. Kok AI-nya kita dimatiin, udah bingung juga nih ngajak kemana lagi ya. Serius, Pak. Aku makanya berpikir gitu. Gimana ya? Resah, Pak, aku, Pak. Iya. Serius. Nah, maka aku mulai pengen influence lah. Ayo udah. Kalian jangan cuma pakai aja. Yuk kita coba bikin juga gitu. Kenapa? Kita nggak tahu dunia ke depan, Pak. Atau misalnya yang worst case scenario yang misalnya ada perang gitu. Jangan lah. Itu benar-benar udah teknologi udah pasti di limit sih. Contoh kayak kemarin aja, Pak. Ada beberapa
layanan di GCP waktu Trump tantrum itu langsung di limit akses, Pak. Yang tadinya cost per hitnya sekian penggunaannya, itu langsung naik, Pak. Ke negara-negara yang dituju tuh Mas Trump. Bayangin, Pak, kalau kita dimusuhin sama dia, ditutup tuh akses. Negara tertinggal kita, Pak. Serius. Nah, itu aku mulai menganalisa itu. Cuman memang orang bilang, jauh banget mikirnya, bro. Dia bilang gitu. Udah kita nyari. Betul, cuman ya kita kayak gini aja kalau kita nggak mulai dari sekarang. Gitu. Walaupun orang bilang, mendingan kita siapin dulu orangnya aja gitu. Maksudnya, industri ini kan dari talentnya aja belum selesai gitu. Udah mau ngomongin teknologi, cuman mau gimana lagi? Kalau kita nggak mau poin penting, infra memang harus ada kedaulatan bangsa. Cuman ada regulasi, bro. Lah iya. Investasinya kayaknya lumayan. Betul. Artinya kita memang, aku pengen nunjukin bahwa keresahan itu ada. Ya tinggal keresahan itu ketika udah dituangkan, ayo mau ditangkapin kayak gimana nih? Apa mau sosok aja atau mau ada gerakan gitu. Nah itu yang kenapa aku selalu campaign kan. Harapanku dengan teman-teman yang udah dengar cerita itu, udah ide tuh, ayo kita mulai ngelangkah. Yes, step by step lah Pak. Mungkin kita belum bisa kalau mau bikin AI untuk development sendiri gitu. Ya paling enggak kita ngomongin tentang framework lah gitu. Kita bisa nggak sih kita bikin framework kita sendiri, misalnya kita. Atau kita mungkin bikin cloud development kita sendiri. Gitu. Yang benar-benar punya original punya orang Indonesia. Jadi mau apa-apa di luar tuh kita udah nggak peduli. Oke, thank you very much. Ini obrolan yang menarik. Nanti kita akan kita akan ngobrol lagi lebih jauh. Banyak tema lagi. Mungkin collabs nanti aku mau ngajak beberapa orang juga. Nanti ada teman-teman yang lain supaya kita diskusinya makin komprehensif. Tapi thank you banget buat hari ini. Thank you buat masukannya, thank you buat tanggapannya. Mudah-mudahan bisa jadi konten yang menarik. Amin. Karena kita kan kalau sekarang tuh kita share lah Pak. Journey panjang kita itu kita share lah. Jangan kita simpan sendiri kan nggak asik kan. Thank you very much brother. Oke. Ya.